Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan lil mu'minin ba'da al-maut. Allahumma inna najata minan nar wa wafa'an dal syab qulubana ba'da hadatan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad laqad hillati adrikna ya Rasulullah bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tuasyir bitami maqamir bil khair subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, afiat sentosa, kesejahteraan dalam hidup, rezeki yang banyak dalam hidup ini, dan jaminan selalu kepada Allah, dari Allah kepada kita dan keturunan-keturunan kita semuanya amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isya'atika ma'ahu ayyakunu zalika istidrajan. Khaf min wujudi ihsani, berhati-hatilah, perhatikanlah, berhati-hatilah suatu keadaan, berarti suatu keadaan yang kita perhatikan. Min wujudi ihsanihi, keadaan mana seseorang atau kita selalu mendapatkan ihsan, kebaikan dari Allah. Misalnya diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah kemampuan, diberikan Allah kepintaran, diberikan Allah kesuksesan, diberikan Allah kebaikan-kebaikan yang mengenakkan kita, usaha kita terus berkembang ilaika, kepada dirimu. Tetapi wadawami isa'atika ma'ahu, sementara atau padahal kamu masih saja berbuat maksiat, berbuat buruk, meskipun perbuatan buruk itu mungkin tidak diketahui orang. Nah, orangnya kaya tapi pelit, pernah lah melihat itulah? Pernah. Pelit itu maksiat, pelit itu kejahatan, keburukan. Tapi anehnya rezeki dia terus bertambah naik. Logikanya kenapa? Sering kan pertanyaan gitu kan? Ada orangnya tidak tahu sholat, tapi hidup rumah tangganya rukun damai dengan istrinya. Wah, aneh enggak? Aneh. Tapi hati-hati keadaan seperti itu. Orangnya maksiat, guru tapi sukses dalam jabatan. Dari jabatan A naik ke jabatan B, sukses sampai jadi apa, Bib? Jadi pejabat tuh, jadi presiden kah? Jadi gubernur kah? Jadi wali kota kah? Padahal si Din tidak sholat, Bib, misalnya tidak sholat 5 waktu, atau sholat penggal-penggal apa, Bib? Belang-belang kambing. Hati-hati, khaf jarseh.
min wujudika, dari keadaan seperti itu. 5 aja. Kenapa? Ayyakuna zalika istidrajan. Boleh jadi itu sebenarnya tanda engkau mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mendatangkan istidrat kepada manusia min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka yang tidak sadari, dari sisi yang berterus-terusan makin jauhlah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-A'raf ayat 182. Nah, bisa sering lah. Nah, selesai itu istilahnya. Nah, tapi kita selidiki masalah itu. Al-khawf minal istidrat bin ni'ami min sifatil mu'min wa adamul khawf minhu ma'ad-dawami ala isaati min sifatil kafirin. Ujar Syekh Syarqawi dalam syarah beliau, ketakutanan seseorang mendapatkan istidrat ialah seharusnya harus ditilik, diperhatikan pada orang-orang yang banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ini berarti orang yang miskin kayaknya lain bib lah. Nah, lain. Tapi bisa juga orang miskin bib ya, sudah miskin, sholat ditinggalkan, zikir ditinggalkan, ke majlis taklim tidak pernah, sudah miskin. Kalau nang kaya tuh biasa aja, tidak ke majlis taklim lah. Nang miskin ini nang kasihan bener lah. Ya Allah, banget lah. Itu sakit susah di dunia, karena nanti susah juga di akhirat. Kalau orang kaya masih mending lah, enak di dunia ya Allah. Nah, ini persoalannya kadang-kadang terjadi. Maka kata Syekh Syarqawi, min sifatil mu'min, kebanyakan itu juga terjadi pada orang mukmin mendapatkan kenikmatan, kaya makin kaya, tapi justru makin jauh dia dengan Allah. Kenapa? Allah sengaja menjauhi dirinya. Dengan Allah ini beda menjauhi dengan kita rupanya sifat Allah. Nah, ini kita perlu marifatullah kepada Allah kan, mengenali Allah. Kalau kita manusia terbaliklah. Kalau kita benci dengan orang, yalah, benci, tidak suka dengan orang, mungkin kita dekati orang itu, yalah. Kalau Allah menjauhi, tapi diulur Tuhan dengan nikmat yang banyak. Jadi kalau Anda pernah sakit, Anda pernah tidak enak, pernah dapat kesusahan, itu pertanda boleh jadi itu justru disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda itu disayang oleh Allah. Terbalik malah bisa jadi nikmat yang terlalu sering kita dapatkan padahal maksiat kita kerjakan. Nah, masalahnya maksiat ini kadang-kadang kita tidak tahu. Ada yang tahu maksiat itu maksiat fisik, ketahuan. Memukul orang tua maksiat fisik, ketahuan. Minum minuman keras, ketahuan. Kadang-kadang maksiat itu terjadi pada hati kita. Apa misalnya hati itu benci kepada manusia, tidak suka kepada manusia. Kadang-kadang kita sudah mulai kaya, kita mulai menjauh dengan teman-teman kita. Yalah, tidak selevel dengan aku nih, nah, tidak selevel dengan dirinya. Nah, ini kan masalah. Ini masalah. Wa adamul khaufi minhu, maka yang terjadi hilangnya pengetahuan tentang masalah itu, masalah pengetahuan daripada keadaan-keadaan yang menjadikan kita berangsur-angsur jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh Ajibah dalam kitab Iqazul Imam, beliau memberikan beberapa hal pemahaman di dalam hal ini untuk memperhatikan diri kita. Apakah kita tergolong orang yang diistidrat Allah atau tidak? Nah, kalau sudah diistidrat, itu berarti dirojong Allah, dibiarkan Allah kita masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Banyak dalam hidup ini, banyak orang berbahagia, bahkan kebahagiaan itu dicari orang. Yalah, mendengarkan ceramah supaya bahagia. Tapi ceramahnya biasanya ceramah bukan ceramah agama, ceramah apa? Ceramah logika, rasional, supaya bagaimana cara manajemen ekonomi, supaya bahagia dalam rumah tangga. Ukuran bahagia itu adalah materi. Tidak bertengkar di rumah tangga, bagaimana caranya? Ayo,
bahagialah akhirnya, iyalah. Oh, nikmat terus menerus, rezeki lancar. Tapi maksiat dikerjakan aja terus. Tidak sholat, sering tidak sholat, tidak diperhatikan. Tidak mengingat Allah, malah rezekinya makin banyak. Mengingat Allah banyak-banyak zikir, makin rajin ke majelis taklim, pindah sempit. Rezekinya ada apa nih? Oh, akhirnya tidak ke majelis taklim lagi, Bibai. Nah, ini kan bahaya ini seperti ini. Ini ada apa? Berkata Syekh Muhammad Ajibah atau Syekh Ahmad Ajibah, kata beliau, maka untuk itu kita perlu memelihara keadaan itu. Adabun ma'allah, adanya adab kita kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Wa adab ma'asyekh, adab kepada para guru-guru kita. Wa adab ma'al ikhwan, dan adab pergaulan kita kepada sesama teman. Tadi kan sudah merasa kaya, tinggi, sudah level tinggi, Paloy ini ngali ditemani, ini sakit orang miskin nih, dosa ditemani, dah paloy kata tulamak Bibai. Nah, akhirnya tulamak menghindar karena tulamak mulai kaya kan. Nah, yang mau mengawani paloy siapa? Anu aja lagi siapa? Garbus yang mau mengawani lah. Nah, kita bacakan lokena kisahnya. Fa'amal adab ma'allah, kita perlu beradab kepada Allah. Bi'tibaril awam, pertama dulu adalah untuk orang awam. Nah, ini kalau sudah pian ini sudah kawas nih, awam nih untuk mengajari orang aja lagi. Pertama adalah untuk kalangan awam, maka cara menjaganya ialah bimtisali awamiri wastinabun nawahi. Yaitu dengan hal yang umum, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah secara umum. Sholat dikerjakan, kalau sudah kaya zakat dikeluarkan, sedekah dijalankan, bersedekah atau tidak. Nah, itu kan kontrol tuh. Oh, sedekah aku ini ada, sedekah dengan A, sedekah dengan B, sedekah tentang ini sudah sedekah atau tidak. Ada kelebihan aku dikontrol. Jangan kita menghitung duit itu, rami bib pedagang jualan sarang burung bib. Ayo, sarang burung bib dijual bib, payu bib, maka kaya bib lah. Sarang aja dijual sarang burung, ini luar biasa nikmat Allah nih kan. Kita di Kalimantan ini sarang burung. Masuk ke dalam tanah dapat emas. Ya kalau besurusup lagi di dalam tanah dapat nikel. Menyamping ke sebelah kiri dapat batu bara kita. Apa bar? Mau duduk aja ongkang-ongkang. Pepijimnya dapat uang. Semiliar bos jar datang. Nikmat enggak? Nikmat yang luar biasa. Orang cari semiliar itu luar biasa susahnya. Ya lah, si Dino tidur aja semiliar bos saya masuk dah di transfer orang ya. Sarang burung masuk pipe. Sarang burung, sarang aja. Mun sarangnya aja sudah berharga, apalagi itu kotorannya kira berapa kata? Biblah, belum ada yang memikirkan kotoran burung lagi lah. Itu caranya. Wa ma'ar Rasulullah bi'itba'i sunnah. Mungkin mengikuti sunnah Rasul, mulailah yang sunat-sunat dikerjakan. Yang sunat-sunat ya lah. Nah, itu cara memeliharanya. Supaya tadi kita tidak diistidrat. Tanpa kita makin kayakah kita atau tidak, perhatikan itu. Itu untuk orang awam. Nah, sudah untuk orang awam. Untuk orang khawas, wa bi'tibaril khawasi ma'allah bil iksari min zikrihi wa muraqabatihi khuduri wa isari mahabbatihi. Untuk orang yang khawas, nah ini penting nih kalau khawas, bagian pian-pian ini khawas dah. Nah, semua di sini khawas dah insyaallah. Perhatikanlah kata Syekh Ajibah yang perlu diperhatikan. Mana tadi? Nah, ya. Yaitu memperbanyak mengingat Allah. Nah, ini penting. Aku ini pinanya kurang zikir, mengingat Allah mulai zikir. Wa muraqabatihi, menimbulkan di jiwa merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah tidak. Khudurihi, menghadirkan Allah di dalam hati. Banyakkah kurang nih? Nah, itu hadirkan. Karena itu maksiat-maksiat yang umum sudah ditinggalkan. Wa isari mahabbatihi, dan memperbanyak kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bagaimana caranya kita memperbanyak kecintaan kita kepada Allah. Nah, itu yang dibilang. Jadi orang-orang yang sekarang saat ini mungkin mulai meningkat rezekinya, tinggalkan maksiat-maksiat,
yang biasa maksiat, kalau perlu minta tolong dengan kawan. Hah? Misalnya mungkin kaya ke hotel Bib, mencari apa Bib, yang burung-burung di hotel tuh apa Bib namanya Bib? Suka Bib? Apa Bib? Hantu hujan ya Bib. Hantu hujan ya Bib. Paham ya lah, makin rajin juga. Nah, minta tolong dengan teman. Mungkin kalau menyelesaikan sendiri tidak bisa, minta tolong dengan teman. Atau dekati habaib, dekati ulama, dekati guru-guru agama. Dengan bergaul dengan mereka terikat kita, lalu kita malas ke sana. Iyalah. Nah, malas ke situ tadi yang cari apa Bib? Hantu hujan ya Bib. Hantu hujan. Nah, itu cara sohbah ngarannya oleh Syekh Ibnu Athaillah. Sohbah, pergaulan itu bisa membantu kita terhindar dari hal-hal itu. Karena kalau kita biarkan itu, kita dalam kondisi istidrat namanya. Na'udzubillah min dzalik. Sampaikan dengan orang-orang yang agak mulai sudah meningkat nikmatnya. Mungkin terlalu banyak nikmat dia dapatkan sudah. Hati-hati. Tapi dia tidak terkena musibah. Dia tidak ada masalah. Nggak ada problem kayaknya hidupnya. Hati-hati. Itu ada istidrat. Istri bertambah sikung, tambah 2, tambah 3. Maka masih jadi Bib. Kemana tadi itu Bib? Ke hotel apa? Mencari apa? Hantu hujan masih aja terus. Ada apa ini? Itulah perbandingannya. Mungkin istidrat. Ini untuk kelompok yang sudah khawas. Bisalah terjadi orang khawas? Bisa, ilmunya tinggi, sudah marifatullah, ibadahnya bagus, tapi di hatinya kadang sombong, nyala, angkuh. Ya. Kenapa Palu itu jadi miskin? Misalnya kurang pas ibadahnya. Waduh, yang pas tuh kayak aku nih, Bang. Majlis taklim tuh kalau tidak ada aku, waduh, udah bisa makan nih. Bisa makan nih Bibe, atau tidak bisa jalan, udah bisa minum. Nah itu ujub. Udah boleh ujub di dalam hati. Maksiat juga itu maksiat. Kebiasaan jiwa seperti itu, merasa hebat seperti itu ada masih di hati, itu maksiat batin yang terkumpul seperti anak yang kompol di selendang ibunya atau di asuhan ibunya. Ngeri lagi juga tuh, berbau di dalam namanya. Subhanallah. Hilangkan, belajar hilangkan. Kenapa ini hilangkan? Yang keberapa lagi? Yang ketiga, khawas. Wahumul wasiluna yakunu ma'allahi bitawadu'i ma'ahu bi kulli syai'in wa ta'zim li kulli syai'in. Bagi orang khawas, dia berhati-hati terhadap lalainya dirinya untuk mengingat Allah. Maka dia pun makin merasa ada lalai, kurang tawadu kepada Allah. Bi kulli syai'in wa ta'zim li kulli syai'in. Mentakjimi Allah, atau kurang takjim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kurang takjim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun ada mbak anukan kitab Mafahim. Nah, bagaimana kita bertawadu kepada Rasulullah meskipun Rasulullah mungkin secara kasat mata tidak ada lagi, tapi Rasulullah itu sebenarnya masih hidup ya, masih hidup. Nanti kita bagian-bagian itu. Wadawam ma'rifatihi fi tajaliyati jalal wal jamal. Dulu suka sekali mengingat Allah, mengagungkan Allah, merasakan kebesaran dan keindahan Allah, jamal Allah, tertetes air mata. Ini tingkat kawas nih, bila sudah nangkawa tertetes air mata Bipa, ingat jamal dan kebesaran Allah. Subhanallah, cinta beneran Allah, Masya Allah. Luar biasa terasa. Tidak ada lagi ingat kepada manusia, tetapi hanya ingat kepada Allah Subhanahu. Itu paling ngalih nih. Tapi dia merasa, kenapa aku nih mulai sekarang menurun? Pahamlah menurun. Mulai kurang asik dengan Allah, mulai kurang asik dengan Rasulullah. Ada apa ini? Hambar. Berarti jangan-jangan ini istidrat Allah, tanda Allah menjauhi diri kita, tanda Allah menjauhi diri seseorang itu sehingga berangsur-angsur tanpa disadari. Tadi itu min haitsu la ya'lamun, tanpa disadari oleh seseorang bila Allah itu istidrat kepadanya. Nah, naudzubillah min dzalik.
Jadi kita menghitung-hitung diri juga. Makanya istilahnya para wali pun memungkinkan turun pangkat, jala, turun jadi wali bisa. Sama yang kayak polisi, bisa juga kalau polisi itu turun pangkat bisa lah. Polisi turun pangkat bisa lah. Patuha bisa lah. Nah, guru lah. Nah, bisa diambil orang dulu lah. Nah, bisa diambil. Berarti wali bisa diambil juga. Nah, ya lah, makanya penyakit orang alim merasa sombong dengan kealimannya. Penyakit pedagang sombong dengan apa? Dagangannya. Apalagi penyakit orang tampan sombong dengan ketampanannya. Yang lebih perempuan merasa cantik sombong dengan kecantikannya. Oh ya Allah. Nah ini pembahayanya. Jadi inilah hati-hati, bagaimana kita hati-hati memahami kondisi seperti ini. Perlu bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kualitas jalal dan jamal itu di benak kita. Jadi kita menghitung diri kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira cukuplah. Nah, kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mengingatkan kita untuk tidak teledor terhadap kehidupan kita dan tidak diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.